Halo teman-teman, selamat datang di tutorial Accurate Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara registrasi dan membuat database pada Accurate Online. Di Accurate Online memberikan fasilitas trial atau uji coba selama 30 hari dan bebas untuk membuat database. Dengan ketentuan setelah 30 hari, kita yang ingin mengkomersialkan database kita yang telah dibuat di Accurate Online, kita harus membayar selisensi sebesar jumlah yang telah ditentukan. Lalu, bagaimana jika kita tidak membayar setelah 30 hari? Maka database yang sudah dibuat tidak akan bisa digunakan lagi. Nah, karena di video kali ini kita akan membahas tentang cara registrasi akun dan membuat database Accurate Online, maka saya akan menunjukkan langsung dengan praktek. Teman-teman bisa membuka web di account.accurate.id. Nah, gimana sih cara registrasi akun barunya atau akun Accurate Online-nya? Kalian bisa klik di daftar akun baru. Nah, kalian bisa isi sesuai dengan apa yang ada di tampilan seperti ini. Jika kalian bapak atau ibu, silahkan dipilih. Saya akan coba untuk klik ibu. Kita bisa isi, saya akan isi seperti ini. Silahkan diisikan nomor handphonenya. Lalu masukkan alamat email yang aktif, alamat email kalian yang akan kalian gunakan untuk menjalankan Accurate Online. Kemudian masukkan passwordnya. Lalu kalian bisa klik daftar. Nah, karena saya sudah memiliki akun tersendiri, jadi saya akan menggunakan akun milik saya untuk menunjukkan bagaimana membuat database online di Accurate Online. Jika kalian sudah melakukan login menggunakan akun kalian, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seharusnya ini kosongan, jadi tinggal ada kotak ini aja, kotak dengan simbol plus. Jadi kita bisa klik ini untuk membuat database. Kita masukkan nama alias atau nama database yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan nama alias Your Sunshine. Lalu saya akan memilih warna backgroundnya. Di sini kalian bisa klik atau drag logo database atau logo milik perusahaan kalian. Mari kita coba. Saya akan menggunakan logo dari sistemakuntasi.com. Lalu klik simpan. Setelah database kalian sudah selesai dibuat, maka akan muncul kotak seperti ini dengan ada nama alias yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa klik untuk membuka database kita. Nah, maka akan muncul tampilan untuk mengisikan informasi data perusahaan. Karena ini adalah tutorial, maka kita akan menggunakan data perusahaan yang sudah saya buat. Nah, identitas perusahaan yang akan digunakan seperti ini. Untuk nama perusahaan itu adalah PT Your Sunshine. Dan level distribusinya adalah distributor, bidang usaha adalah catering,
Dan nomor teleponnya 031 990 16565 dengan email seperti berikut: yoursunshine1106@gmail.com dan mata uang rupiah Indonesia. Alamat perusahaan ada di Jalan Kedondong nomor 11 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Maka kita tinggal isikan sesuai dengan identitas yang sudah saya tunjukkan tadi. Level distribusinya ada 3. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada distributor, dan yang ketiga ada retailer. Karena di identitas awal tadi kita akan menggunakan level distribusinya distributor, jadi kita akan klik distributor. Kemudian bidang usaha. Di Accurate Online sendiri sudah menyediakan banyak bidang usaha. Bisa terlihat di daftar ini. Nah, ada food and drink. Karena kita adalah bidang usahanya catering, jadi kita akan memilih ini yang mendekati. Kemudian nomor teleponnya tinggal diisikan. Emailnya juga tinggal diisikan. Dengan mata uang Indonesian rupiah. Tanggal mulai data. Yang dimaksud tanggal mulai data adalah data yang ingin kita masukkan ke dalam Accurate itu data perusahaan sejak tahun berapa. Nah, karena sekarang tahun 2021, mari kita ambil untuk tahun 2020 Desember. Jadi kita pilih 31 Desember 2020. Periode akuntansi, ya kalian bisa memilih karena periode akuntansi itu ada banyak, jadi kita bisa memilih sesuai dengan periode akuntansi perusahaan kita atau periode akuntansi yang biasa digunakan oleh perusahaan kita. Jadi kita pilih Januari dan sampai Desember, kita pilih yang umum saja, lalu isikan alamat. Jika sudah mengisikan identitas perusahaan, kita bisa klik lanjut. Nah, di bilah kedua ini ada fitur dasar. Apa aja sih isi fitur dasar itu? Fitur dasar itu berisi tentang kondisi dan cara kerja perusahaan secara umum. Maka pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pihak Accurate Online itu berisikan tentang kondisi perusahaan kita secara umum. Ada banyak pertanyaan dan kita harus mengisinya sesuai dengan kondisi perusahaan kita. Yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Saya akan mengklik iya. Lalu, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Karena di awal kita sudah sepakat bahwa mata uang yang digunakan adalah rupiah, maka saya tidak akan mengklik iya. Lalu yang ketiga, apakah perusahaan Anda memungut dan membayarkan pajak pertambahan nilai PPN? Saya akan klik ya. Apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran? Saya akan klik ya. Saat mengeluarkan uang, pembelian barang, dan lain-lain, apakah perlu melalui proses persetujuan? Saya akan klik ya. Apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Saya akan klik ya. Lalu, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan? Saya akan klik ya. Perlu diingat lagi bahwa pertanyaan yang ada itu harus dijawab sesuai dengan kondisi perusahaan kita atau sesuai dengan kondisi database yang ingin kita buat. Jadi kita ingin membuat database yang seperti apa? Seperti itu. Kemudian jika sudah diisi, kita bisa klik lanjut. Di bilah ketiga atau tahap ketiga ini ada penjualan. Pada tahap ini, Accurate akan memberikan pertanyaan tentang bagaimana
aktivitas penjualan dalam perusahaan Anda. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kita itu harus menyesuaikan dengan alur penjualan yang ada di perusahaan kita atau menyesuaikan dengan alur penjualan yang ingin kita buat dalam database. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan membuatkan surat penawaran harga kepada pelanggan? Jika ya, kalian bisa klik ya, jika tidak usah. Kemudian, pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur ke pelanggan? Saya akan jawab ya. Apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutang? Saya akan jawab ya. Lalu, apakah perusahaan Anda menghitung dan menyebarkan komisi salesman? Jika perusahaan Anda memiliki salesman dan ada yang disebut dengan komisi, maka Anda bisa mengklik ini ya, karena saya berkomitmen dan kita berkomitmen untuk tidak ada komisi salesman, jadi saya tidak akan bilang ya. Saya tidak akan mencentang. Lalu, apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual pada pihak lain atau konsinyasi? Saya tidak. Lalu, apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Saya akan klik ya. Lalu, apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Saya akan klik ya. Jika teman-teman sudah selesai mengisi pada bilah ini, maka teman-teman bisa klik lanjut. Nah, pada bilah keempat ini tentang pembelian, pada tahap ini, Accurate akan memberikan pertanyaan tentang bagaimana alur pembelian dalam perusahaan teman-teman, atau sesuai dengan database yang ingin teman-teman buat. Ada 3 pertanyaan pada tahap pembelian ini. Yang pertama, saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Saya akan jawab ya. Lalu, apakah perusahaan Anda membuatkan PO ke pemasok? Saya tidak akan mencentang. Lalu, dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder? Saya akan jawab ya. Nah, kemudian di tahap kelima ini adalah tahap persediaan. Jadi, pada tahap ini, Accurate akan memberikan pertanyaan terkait kondisi pergudangan, pencatatan persediaan, kegiatan produksi barang, dan perhitungan biaya persediaan yang ada di perusahaan kita atau perusahaan teman-teman. Ada 5 pertanyaan pada tahap ini. Yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari 1 gudang? Saya akan klik ya. Lalu, apakah barang yang dijual memiliki lebih dari 1 satuan pada 1 jenis barang? Misal, kita mempunyai persediaan wafer sebanyak 1 kardus. Di 1 kardus itu terdapat 5 lusin barang. Sedangkan kita menjualnya adalah per lusin atau mungkin per pieces. Jadi kita harus mengisikan pada Accurate Online harga per pieces, per kardus, dan per lusin, dan juga mengisikan satuan yang berbeda-beda sesuai dengan harganya. Seperti itu. Jika perusahaan atau database yang ingin teman-teman buat memiliki sistem seperti itu, maka kita klik ya. Apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri atau produksi barang saat pembelian dan penjualan? Saya tidak akan klik ya. Apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang? Yang dimaksud memproduksi atau merakit barang adalah perusahaan teman-teman apakah membuat produk sendiri atau mungkin merakit sendiri, yang dimana merakit ini seperti pada video sebelumnya yang job costing. Merakit ini dimaksudkan dengan memecah satu barang yang memiliki kuantitas besar menjadi beberapa paket yang lebih kecil, seperti itu. Di sini saya akan klik ya. Lalu, apa metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan? Di Accurate Online menyediakan 2
metode perhitungan biaya persediaan. Yang pertama adalah rata-rata atau average, yang kedua adalah FIFO atau first in first out. Di sini saya akan menggunakan metode average. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik lanjut. Lalu pada tahap 6 ini adalah akun perkiraan. Apa sih yang dimaksud dengan akun perkiraan? Akun perkiraan adalah akun-akun umum yang sudah disiapkan oleh Accurate Online. Jadi, jika teman-teman sekalian ingin Accurate Online membuatkan akun-akun perkiraan, maka teman-teman bisa mencentang kotak yang ada di samping pertanyaan. Jika tidak, maka bisa langsung klik selesai. Di sini saya akan mencentang untuk memberitahukan teman-teman akun-akun perkiraan apa saja yang sudah dibuatkan oleh Accurate Online. Jika sudah, kita bisa klik selesai. Nah, di tampilan pertama ini ada namanya persediaan data perusahaan. Jadi ini kita harus mengisi poin 1 sampai 5 untuk mengisi data awal perusahaan atau database kita. Menindaklanjuti untuk akun perkiraan yang ada di nomor 2 ini, kita akan masuk ke buku besar, lalu kita klik akun perkiraan. Kita masuk ke simbol list ini, dan kita sudah melihat tanpa kita membuat akun atau kita menginput akun, di Accurate Online sudah membuatkan secara otomatis dengan kode perkiraannya. Jika dirasa kode perkiraannya tidak sesuai dengan perusahaan teman-teman atau dengan database yang ingin teman-teman buat, kita bisa mengedit saja dan kode perkiraannya dan kita ganti. Seperti itu. Ini adalah akun-akun yang sudah dibuatkan oleh Accurate Online. Udah banyak ya. Seperti ini. Sudah sampai situ untuk tutorial bagaimana cara input akun perkiraan dan data-data perusahaan lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian video kali ini, terima kasih.